Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo profesional muda, welcome back to Debs Academy Radio. Gimana situasi di kantor hari ini nih? Apakah menyenangkan? Semoga semua tantangan hari ini dapat dilalui dengan efektif ya. Episode kali ini kita akan membahas tantangan organisasi dalam menangani kasus pelecehan seksual. Wow, dari dulu masalah ini nggak pernah selesai. Sekalipun ada organisasi yang mencanangkan program gender di lingkungannya, ternyata masalah ini pun terjadi di tempat tersebut. Tidak hanya di organisasi sektor swasta, tapi akhir-akhir ini berita-berita nasional juga menampilkan organisasi sektor publik. Ajib banget ya nih tantangan. Bener-bener kayak corona. Susah, bandel gitu ya. Lalu gimana cara ngatasi tantangan ini? Yuk kita bahas. Akhir-akhir ini semakin banyak laporan dugaan pelecehan seksual. Perilaku tidak etis ini tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di organisasi seperti universitas, ya, sekolah, bahkan di yayasan pesantren. Dari kejadian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perundungan dan pelecehan seksual tidak dapat dihilangkan dan bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Beberapa waktu lalu dikemukakan bahwa ada penelitian yang menemukan lebih dari 70% wanita pernah mengalaminya di tempat kerja, tetapi banyak insiden yang tidak dilaporkan. Bahkan, Equal Employment Opportunity Commission di Amerika pun mengatakan bahwa 7 dari 10 perusahaan sudah memiliki pelatihan untuk mencegahnya. Namun, pelecehan di tempat kerja tetap menjadi masalah yang berkelanjutan. Mereka bahkan mengakui bahwa pelecehan seksual sebagai bentuk diskriminasi selama lebih dari 4 dekade. Wow. Sementara itu, James Campbell Quick dan Anne McFadden dalam artikelnya yang berjudul Bad Behavior is Preventable memperkirakan bahwa 1% hingga 3% individu dalam suatu organisasi berpotensi menjadi menyimpang, berbahaya. Meskipun sulit untuk menyaring pelaku pelecehan seksual dalam proses rekrutmen, namun sangat dimungkinkan untuk mengidentifikasi dan menangani mereka dalam populasi kerja sebelum menimbulkan ancaman bagi orang lain. Lalu, apa sebaiknya yang dilakukan organisasi untuk mencegah kejadian tersebut? Nah, untuk dapat melakukannya, ya, Campbell dan McFadden menyarankan mengadopsi metode yang digunakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona. Seru nih kayaknya. Melihat proses dan dampak yang terjadi menunjukkan metode ini dimungkinkan dapat diterapkan untuk menangani permasalahan yang tidak pernah ada habisnya itu. Metode ini terdiri dari 3 tahap yang umumnya terjadi ketika karyawan beresiko tinggi menjadi pelaku pelecehan seksual. Hampir mirip ya sama corona. Tahap pertama, deteksi risiko. Pada tahap ini organisasi memiliki risiko atau kondisi yang memungkinkan pelecehan seksual terjadi, seperti misalnya lingkungan kerja dengan rasio pegawai laki-laki dan perempuan sangat tinggi, atau posisi kekuasaan dan pengawasan sebagian besar dikendalikan oleh pegawai laki-laki. Dalam kondisi ini, perusahaan harus melihat kembali aturan kode etik yang telah dimiliki, lakukan perbaikan atas aturan tersebut, masukkan klausul tindakan dan penegakan hukum terkait dengan pelecehan seksual. Sosialisasi aturan tersebut
dan berikan pelatihan kepada semua pegawai, khususnya kepada pegawai manajemen tingkat menengah dan tingkat atas. Kenapa? Hal ini karena mereka adalah cerminan pegawai dalam menerapkan kode etik di pekerjaan. Jika mereka adalah pelaku, maka lingkungan organisasi Anda sudah benar-benar tidak sehat. Organisasi Anda membutuhkan pengecekan kesehatan organisasi dengan menerapkan Organizational Health Index. Selain itu, pelajari kasus-kasus yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan lakukan observasi interaksi antar pegawai, atasan dengan pegawai di lingkungan kerja. Kumpulkan informasi tersebut dan kembali periksa aturan kode etik yang berlaku. Jadi tahapan ini tuh masih bersifat preparation, ya, mempersiapkan aturan hukumnya dan cara mainnya seperti apa gitu ya. Oke, tahap kedua adalah identifikasi pelanggaran. Di sini kita mengidentifikasi pelanggaran melalui observasi percakapan dan bahasa yang bernuansa seksual, dialog yang bersifat menggoda, kebiasaan pegawai dalam berperilaku di sosial media. Ya biasanya kan kita tahu ya teman. Jadi kita nggak langsung kayak stalking ya, tapi kita bisa bertanya kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa tubuh. Ya. Hasil identifikasi ini akan memberikan gambaran pelecehan seksual dengan intensitas rendah. Dampak yang terjadi dapat berupa permusuhan, pengucilan, perundungan, dan gejala awal psikologis lainnya yang memungkinkan jalan pelecehan seksual terbuka menjadi intensitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, organisasi harus segera melakukan pembentukan saluran komunikasi seperti diadakannya atau didirikannya unit pengaduan. Selain itu, organisasi juga harus bekerja sama dengan para psikolog untuk mengantisipasi tindakan perilaku si pelaku yang lebih intens dan membantu para korban dalam menemukan kembali motivasi dirinya. Ingat ya, pencegahan memang selalu lebih mahal daripada pengobatan. Jika tahap kedua ini organisasi lalai, dampaknya tidak hanya pada pegawai, tetapi juga nama perusahaan, pelanggan, dan bahkan masyarakat luas. Oke, tahapan terakhir, tindakan. Pada tahapan ini, peristiwa perilaku buruk terparah benar-benar terjadi seperti terjadinya pemerkosaan atau sudah hamil duluan gitu ya. Insiden ini mungkin akan menjadi kasus hukum tingkat nasional, menguras energi individu dan organisasi serta waktu dan uang. Jika perusahaan sudah mengalami tahapan ini, artinya perilaku pegawai itu akan memakan biaya yang cukup besar. Akan ada banyak klaim-klaim yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk itu, tahapan ini merupakan tahapan tindakan terhadap semua orang yang terlibat dalam perilaku buruk tersebut. Terhadap pelaku, perusahaan harus mengambil keputusan seperti karantina di corona. Jadi pelaku harus segera dilaporkan ke penegak hukum. Kalau waktu corona kan penderita dilaporkan ke tim COVID ya, kemudian dibawa ke karantina gitu ya. Kalau yang ini beda, dilaporkan ke penegak hukum dan ditahan karena tindakannya. Selain penahanan, pelaku juga dapat diampuni. Kok bisa diampuni? Ternyata pengampunan ini bukan berarti ngampunin tindakannya ya, tapi kita seperti benar-benar mengampuni, semoga dia diberikan petunjuk yang jauh lebih baik gitu ya. Nah, di sini ternyata penting banget pengampunan itu ya untuk pemulihan setelah apa yang dia lakukan gitu. Jadi kayak mencoba untuk memperbaiki dirinya dari dalam gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ditahan, itu begitu keluar juga percuma gitu kalau misalnya ternyata dia nanti balik-balik lagi melakukan hal yang sama gitu ya. Dan terhadap korban, perusahaan dapat memberikan pengasuhan atau bimbingan konseling untuk membenahi kembali dampak psikologis yang dialaminya sehingga dapat bekerja seperti semula.
Terakhir, untuk organisasi harus segera membenahi, memperbaiki tahapan yang awal tadi dan tahapan kedua agar insiden ini tidak terjadi lagi dan nama baik perusahaan tetap terjaga. Akhirnya, tindakan asusila menghancurkan kehidupan dan meninggalkan warisan penderitaan yang cukup lama. Namun, pelecehan seksual di tempat kerja merupakan masalah kesehatan kerja yang tidak terjadi begitu saja. Ini merupakan hasil dari kumpulan peristiwa yang menumpuk dan tidak dipedulikan oleh organisasi. Di sisi lain, kejadian ini dapat diprediksi dan dicegah dengan mekanisme metode pencegahan dan pengawasan yang tadi, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jika dilakukan secara tepat, maka lambat laun peristiwa pelecehan seksual akan terus berkurang dan pada akhirnya seluruh pegawai yang bekerja menjadi lebih sadar akan kode etik yang berlaku di perusahaan. So, jangan ragu untuk segera menerapkannya, jangan sampai telat karena dampak negatifnya sangat berkepanjangan. Selamat mengadopsi dan berkreativitas. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. See you dan salam Debs. Bye.